هدى وبشرى للمؤمنين وتذكرة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita bersyukur karena telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada rahmat pemuka alam, yakni baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan menggantinya dengan bendera yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agama mengajarkan bahwa dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah bahwa di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang memang harus dikerjakan secara terburu-buru. Apa 5 perkara itu? Yang pertama ialah menguburkan jenazah. Tidak baik jika jenazah disemayamkan 2-3 hari di rumah, dan alangkah lebih baiknya jika jenazah itu dimakamkan di mana tempat ia tinggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau lahir di Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan, bukan di kota Mekah, karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Kemudian hal kedua yang harus disegerakan ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila ada orang tua yang mempunyai anak perempuan dan usianya sudah sampai memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah meminta untuk dinikahkan, maka orang tua harus segera menikahkannya karena dikhawatirkan anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, jika tidak dinikahkan oleh orang tuanya, maka dikhawatirkan dia akan kawin sendiri, dan tentu itu akan merepotkan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang harus disegerakan ialah membayar hutang. Apabila kita mempunyai hutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, maka segeralah untuk dibayar. Jangan ditunda besok, lusa atau hari minggu depan, karena dikhawatirkan akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak terbayar padanya. Kemudian yang keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Kemudian yang kelima yang harus disegerakan ialah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangannya, kita suka melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka tobat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam al-khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan
iblis kembali mengakui, apa kata iblis? Apa kata iblis? Tetapi kemudian manusia kembali menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar, yakni mengucapkan astagfirullahaladzim. Inilah senjata pamungkas untuk menghadapi tipu daya iblis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya, apabila kita berbicara tentang tobat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu tobat ini? Yang pertama ialah menyesal terhadap perbuatan dosa dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian yang kedua ialah menunaikan kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Dan yang ketiga ialah memenuhi hak-hak terhadap manusia. Apabila kita memiliki dosa terhadap sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita jika kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah meminta maaf tetapi yang bersangkutan tidak memaafkan, maka itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita hanyalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang akan mengampunkan seluruh perbuatan salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau memaafkan dirinya sendiri dengan berlarut-larut dalam dunia maksiat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, maka selama itu pula Allah akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Aku akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafas mereka belum sampai di tenggorokan. Adapun kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadanya, senantiasa memohonkan ampun kepadanya, dan semoga semangat kita dalam beristighfar melebihi semangat iblis dalam menjerumuskan manusia ke jalan yang salah. Unzur ma qala